Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Gustina dengan NIM 2023143630. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Berikut ini beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar dunia. Yang kedua, membandingkan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Yang ketiga, menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang keempat, menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan prasyarat terwujudnya Indonesia baru yang dilandasi semangat toleransi. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar dunia. Komunisme, ideologi yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Liberalisme, sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Fasisme, sebuah ideologi politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Demokrasi, bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Pancasila, ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Pada materi selanjutnya, membandingkan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Dalam hal ini, sistem etika Pancasila, liberalisme, dan komunisme memiliki perbedaan yang signifikan. Pancasila mengacu pada nilai-nilai yang berdasarkan agama, budaya, dan keadaan geografis yang berbeda di Indonesia. Sementara liberalisme mengacu pada konsep kebebasan individu dan kapitalisme. Komunisme mengacu pada konsep pemikiran bersama atas alat-alat produksi dan sama rata, sama rasa, sekularisme yang radikal, dan perjuangan kelas. Selanjutnya, menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan penuntun bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui perkembangan nasional. Namun, Pancasila sebagai ideologi tidak ada artinya jika masyarakat tidak menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, artinya cita-cita negara tidak akan terwujud jika masyarakat tidak mau melakukan usaha-usaha sesuai ideologi bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah cita-cita negara terhadap Indonesia pada tahun 2015 sampai 2085. Yang pertama, sumber daya manusia Indonesia memiliki kecerdasan yang mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan nilai-nilai etika. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Yang keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia terbebas dari perilaku korupsi. Selanjutnya, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia. Dan Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Selanjutnya, menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan prasyarat terwujudnya Indonesia baru yang dilandasi semangat toleransi. Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat terbuka dan dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dan adanya dinamika secara internal. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat membantu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ideologi terbuka ini memiliki beberapa keunggulan yang dapat membantu terwujudnya Indonesia baru yang dilandasi semangat toleransi. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat memperkuat keseimbangan antara individu, masyarakat, dan negara. Lalu, Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat mempermudah perubahan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat memperkuat toleransi dan keadilan dalam bermasyarakat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.